Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menampilkan orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di studio adalah Yeyen Lydia. Selamat malam, Yeyen. Selamat malam, Bayu. Apa kabar? Baik. Senang sekali Yeyen bisa bergabung malam hari ini. Menurut informasi yang kami punya, Yeyen itu pernah punya pengalaman mistis saat syuting. Waktu itu diikat di pohon, terus pohonnya sampai tumbang. Iya. Gimana ceritanya itu ya? Jadi waktu itu biasa syuting action kan ya, laga bareng Asti, bareng Asti Ananta waktu itu. Jadi adegannya emang diikat karena dipikirnya ceritanya aku tuh kayak dituduh sebagai penyihir, jadi diikat mau dibakar. Nah waktu diikat itu tuh aku tuh yang ngantuk gitu karena syutingnya di Lembang, biasa habis makan ya ngantuk. Ngantuk terus aku yang gini, numpang pengen tidur dulu sambil mereka tuh ngeset seling di atas. Di atas pohon yang aku diikat ngeset seling. Itu ngeset seling aku udah ngantuk, tiba-tiba bunyi krok gitu. Terus orang pada minggir lari. Aku bilang, minggir lari kenapa? Gitu kan. Begitu aku lihat tuh waduh, tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa karena kan diikat. Oh, oke. Bisa diikat gitu kan. Aduh, wah mati nih, ya udah deh gitu kan. Terus abis gitu kayak ada yang ngebisikin gitu, minggir, geser, jangan maju, geser. Suaranya laki-laki, perempuan, orang tua? Perempuan, geser, jangan maju, geser. Akhirnya aku ngegeser, geser gitu kan, karena emang nggak bisa maju. Nah begitu udah geser, selesai gubrak, itu bener-bener pohonnya itu lancipnya kan patahnya karena bukan patah miring gitu kan, patah miring tuh lancipnya tuh pas di tempat aku duduk. Kalau nggak geser, Wassalam. Pas di tempat aku duduk udah nggak kelihatan karena kan pohonnya gede banget. Jadi orang mikirnya tuh aku udah lewat aja karena udah down semua. Jadi udah ternyata itu sini gimana? Di dalam pohon-pohon itu. Iya aku geser, mereka berpikirnya aku udah kena. Jadi itu tolongin geserin pohonnya, ada si Yeyen di situ gitu. Terus akunya lagi di samping pohonnya itu baru dibukain terus mereka untung si Yeyen nggak apa-apa. Dan berikutnya akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Malam hari ini kami akan memanggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan, Boy. Selamat malam. Silakan, Boy. Terima kasih sudah hadir Menembus Mata Batin. Boy, katanya punya ilmu pesugihan ya, Boy? Iya, benar Pak Bayu. Oke, pekerjaan saat ini apa, Boy? Kerjaan masih dagang. Dagang apa kalau boleh tahu? Dagang di kaki lima. Ilmu pesugihan ini untuk bikin laris dagangan atau untuk tujuan lain? Bukan, Pak. Jadi? Ilmu ini saya gunakan buat menyantet, buat guna-gunain orang. Hari ini datang juga bukan untuk say sorry atau feeling guilty ya. Nggak ada sama sekali. Oke. Boy, sebaiknya Anda langsung cerita aja ke sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kita persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Boy, terlahir pada tanggal 14 bulan 1 tahun 1985. Dia tinggal di rumah bernomor 76. Menurut mata batin saya,
saya melihat ada perjanjian hitam yang gelap disepakati dengan sosok jin berilmu tinggi. Dan saya melihat nyawanya telah digadaikan. Perjanjian yang ekstrim dan kegiatan supranatural, dahsyat dan menyeramkan. Banyak bisikan-bisikan di kuping saya. Itu yang saya rasakan. Saya akan membantu Boy pada malam hari ini. Halo. Selamat malam, Roy. Halo, selamat malam semua. Roy. Malam. Jadi, Boy, namanya disamarkan tanggal lahir 14 bulan 1, 1985. Kemudian nomor rumahnya 76. Apapun yang saya baca, berdasarkan vision yang saya lihat, dan jujur apa adanya, dan juga harus dijawab jujur apa adanya juga. Seperti itu. Apa yang saya katakan adalah apa yang saya lihat. Dan kamu harus jujur terhadap pernyataan saya. Ya. Dan saya pertama kali lihat Boy itu mempunyai kekuatan supranatural yang dahsyat sekali. Dia mengangguk artinya ya. Iya. Iya. Nah, si Boy ini melakukan pesugihan. Saya ngerasain di sini ada ritual juga, betul kan? Betul. Dan ritual digunakan untuk bisa membuat orang jadi terpana. Kalau udah sama beliau, hubungan perempuan pada larinya nyariin dia. Itu yang saya lihat. Sebenarnya ini bagian dari ritual. Itu tuh yang saya lihat aneh banget, bener-bener aneh. Dan saya melihat satu makhluk ini, kalau kamu bisa tahu. Kamu di dalam rumah kamu itu ada hiasan ini ya. Ini kayak tengkorak ya. Iya. Kamu suka dengan hiasan yang aneh-aneh ekstrim gitu ya? Ada emang, Bos. Ada. Kenapa sih koleksinya begini terus? Karena itu emang hobi saya. Kamu tuh, saya ngelihat energinya gelap banget loh. Tapi saya ngerasain kamu tidak menantang saya juga tidak. Saya tidak menantang kamu juga enggak. Tetapi saya ngerasain, saya membaca ya. Kamu menumbalkan sesosok orang yang dicintai. Betul? Siapa? Adik saya sendiri. Adik saya. Adik kamu sendiri. Boleh diceritain nggak, Boy? Gimana? Adiknya ini diapain, Boy? Di suatu gunung, pas saya bersemedi itu, ketemu nenek-nenek. Katanya, kalau kamu mau lolos di sini, apa yang kamu inginkan bakal terjadi, termasuk ilmu tadi. Tapi, apa kamu rela ada suatu korban orang yang kamu cintai? Terus kenapa yang dikorban adik? Demi ilmu ini tadi, saya bersedia. Demi ilmu ini. Iya. Sepulang saya ke rumah, adik saya udah nggak ada. Karena apa itu? Karena pesan dari nenek itu tadi.
Adik kamu meninggalnya seperti apa? Ini saya ngelihatnya dalam keadaan tidak wajar. Iya, Meninggalnya gimana? di perjalanan saya, emang saya udah merasa nggak enak. Pas tiba di rumah, udah berumuran darah. Oh, pantesan. Adek, Berumuran darah di... ketabrak dia. Ketabrak kecelakaan gitu maksudnya. Ditabrak mobil. Ditabrak mobil. Saya menulis kepalanya putus. Iya. Kelindes. Makanya sampai sekarang, kalau ada orang jahat sama saya tahu. Saya tinggal panggil teman saya, itu orang bisa. Semua, tapi kamu nggak sayang adik kamu ya? Karena saya mau merasa hebat, Roy. Boy, jadi yakin bukan kamu yang bunuh adik kamu itu? Enggak. Bukan. Nggak ada hubungannya sama kamu. Tapi ketemu sama nenek-nenek itu, Cuma minta dikorbankan, adik kamu yang dikorbanin. iya. Ya berarti dia sebenarnya Atu Bayu. Sebenarnya ya. Berarti sebenarnya dia tahu kalau adiknya akan akan dikorbankan. Cuma Iya, karena saya udah dia tahu. pengen banget Si jadi orang nenek hebat. itu udah Jadi dia pesan udah nggak sama saya. peduli. Nah, Kepalanya sampai putus loh. iya. Ini saya Berumuran lihat darah. darahnya nggak berhenti-berhenti. Dari tadi saya ingin menggambar darah terus darah. Netes, tes, sampai turun ke bawah sini, netes darahnya. Kepalanya kok, saya boleh tahu kalau tanpa mengenai rasa hormat, bagaimana kronologinya hingga kepalanya bisa putus? Tertabraknya seperti apa, jam berapa? Subuh-subuh pagi kah? Malam itu tetangga cerita dia itu mau ke warung. Memang waktu itu dia kurang enak badan, mau beli obat ke pasar. Buat ke pasar. Di perjalanan itulah Terjadi kecelakaan. Itu jam berapa? jam 9, Roy. Jam 9. Iya. Itu terjadi setelah Boy bikin perjanjian dengan nenek-nenek yang ditemui itu sebelumnya. Iya. Ini sangat kacau sekali sebenarnya. Melakukan perjanjian dengan setan dan iblis itu hasilnya bakalan menyeramkan. Ini aja ya, tulisan-tulisan saya ini, walaupun saya sudah bertahun-tahun menjadi seorang yang berkecimpung, hampir almost 20 tahun berkecimpung di supranatural, tapi kalau tetap lihat kepala putus terlindas mobil seperti yang dikatakan oleh Mas Boy, tetap ada rasa gitu, kayak Apalagi apa ya, kayak Iya. I don't know. Apalagi ini adik sendiri. Iya. Kan? Rasanya kok Ininya copot gitu loh. Maksudnya kayak lehernya putus gitu loh. Gitu. Terus saya jadi ya gimana ya, kayak speechless gitu loh, terkehilangan kata-kata. Sekarang saya punya firasat seperti ini. Semakin banyak tumbal yang dihasilkan, semakin kaya dirinya. Iya. Mas Boy, sebenarnya apa lagi sih yang dicari? Kan korbannya udah banyak. Kalau kamu di sini, kalau kita, saya lihat kalau memang black magic, ada white magic, ada hukumnya, pasti kena. ini udah. Sementara kan kita tidak Jangan pernah, iya, nggak akan kedetek untuk ditangkap dan segala macam. Iya, nggak Tapi ketahuan. tetap Saya nggak ada apa bukti. ya? Dan nggak ada bukti. Memang, cuma aku selalu percaya bahwa apapun yang akan kita lakukan akan kita terima juga. Iya. suatu Kembali saat juga nanti. ya. Kembali juga. Mungkin saat ini sedang menikmati. So, Betul, yo. Boy, ada ritual yang biasa dilakukan
setelah ada perjanjian, setelah punya ilmu untuk memanggil apa tadi teman kamu itu? Biasanya saya kalau setiap malam Jumat itu mandi belatung. Malam Jumat Iya. mandi belatung. Coba kita tulis. Belatung. Tujuannya untuk manggil atau ngasih? Manggil teman-teman. Teman-teman berarti nggak satu ya? Teman-teman berarti nggak satu ya? Bener. Boleh saya ambil belatungnya? Oh boleh. Boleh. Bawa? Saya bawa. Oke. Saya minta glove. Oh my God, what happened? Thank you. Teman-teman penonton, jangan sampai ada yang kosong, Oke. jangan sampai ada yang bengong. Satu hal Semua lagi ya. saling jaga di belakang. Khususnya penonton di sini, ya, jangan takut, jangan memegang jimat apapun dengan tangan kosong. Harus menggunakan glove atau sarung tangan, siapapun itu, ya. Harus higienis dan steril, tidak boleh Kena kulit langsung. kena kulit langsung. Untuk alasan higienis dan bersih dari black magic. Ini ritual kamu lakuin ya? Kursinya bisa ini. Mas, saya minta semua hening ya. Hening? Nggak ada yang bersuara. Baik. Semua di studio. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Sorry to pull your hair. Temen saya datang, Roy. Roy, Teman kamu datang. di mana? Di belakang kamu ya? Dia di mana? Kayaknya temen saya di sini ada yang suka sama Mbak Yayan. I feel so angry. Iya. Why? I didn't like. Sabar. Sabar. Ini ritual-ritual ini dilakukan setiap malam Jumat untuk manggil teman-temannya itu tadi. Dan mereka semua udah pada datang. Dan sekarang udah datang. Tujuannya kamu tadi apa? Mau datang ke menembus mata batin sebenarnya? Gak ada tujuan. Seperti yang saya bilang tadi. Mau nyuruh Roy ngeliat. Iya, saya sudah Seperti lihat. apa ilmu saya ini? Sehebat apa saya? Mau nunjukin lah. Iya. Pak Bayu. Ini Pak Bayu. Enggak, makasih. Lalu sebenarnya Mas Boy, saya saranin untuk kendalikan emosi kamu. Bahkan Mbak Yayan aja merasa tidak nyaman sama kamu. Jadi mudah-mudahan bisa terkontrol. Ini bahaya banget loh black magicnya. Ini tapi ritual yang dia lakuin ini mungkin bukan karena emosi, tapi memang dia ini kali, Roy. Mbak Yayan ada yang ingin Emang disampaikan? Lebih karena ke ambisi sih sebenarnya. Iya, misinya. What do you think about him? Kamu ngerasain dia kena Angku sih. angku, kemudian Kita nggak, tapi aku nggak mau ngejudge karena kita nggak tahu mungkin masa kecilnya seperti apa. Sehingga membuat dia begitu berkeinginan bisa dibilang hebat. Dia pengen banget semua orang menghormati dia. Dia pengen banget semua orang mengakui dia hebat. Tapi entah karena bisa jadi masa kecilnya dia kayak gimana kita nggak tahu kan.
Tapi yang jelas buat aku, terus terang aku marah rasanya. Kenapa? Seperti apa? Marahnya kayak Aku marah aja karena misalnya baca dia mengorbankan adiknya, dia bisa melakukannya pada anak kecil gitu loh. Ya kan? Iya. Bukan sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu apakah itu benar dari dia atau ada ada makhluk lain yang ikut membantu dia untuk ibaratnya harusnya dia masih punya jiwa tapi sekarang dia sudah tidak lagi punya jiwa. Ya, saya kalau kamu memang motivasinya ingin nunjukin eksistensi, ya memang sudah ada ya seperti apa. Tapi saya agak kurang setuju kamu lakuin ritual malam Jumat dengan mandi belatung. Banyak, kalau saya banyak jutaan nyawa meninggal di sini kan. Ini kan belatung juga makhluk hidup ya. Kasihan sebenarnya seperti itu. Ya karena memang begitu syaratnya. Syarat untuk manggilnya. Iya. Dan sekarang udah ada di sekitar kita, Roy. Ada apa dan di mana, Roy? Di sebelah Pak Ada Bayu di ada. sebelah Sebelah Bayu, don't worry. Don't move. Mbak Yeyen. Ada. In behind you. lagi ngapain dia? Di antara penonton juga ada. Sebenarnya saya ngerasain aura kemarahan juga di Mas Boy. Aura kemarahan. Dan saya merasakan Mas Boy itu masih belum terima hidupnya gitu. Dia kayak pengen kaya instan loh. Iya. Tapi ya nggak gitu juga caranya, Mas Boy. Kendaliin emosi. Dan saya mohon supaya lebih terkontrol. Roy, tadi dia bilang ada di sekitar sini, ada di penonton juga. Mau dilihat nggak dia penonton? Takut penonton kita kenapa-napa. Enggak apa-apa. Nggak mau dilihat di sekitar penonton. Teman saya enggak ganggu orang. Di sekitar Cuma penonton nggak ada. kalau orang jahat, teman saya bakal marah. Nggak ada. Enggak apa-apa dia. Di penonton Marah. nggak ada apa-apa kok, saya rasa aman. Tapi di kita nih kayak mohon maaf sekali. Iya. Kita ini kayak diserang sebenarnya dari kamu, tapi secara kayak eksplisit gitu loh. Diserang secara halus gitu loh. Bahkan menumpahkan cacing ke kita itu ibaratnya adalah kayak it's like a war, kayak perang gitu dan tapi ya kamu nggak nantangin. Ini saya ngerti banget. Ini teman-teman kamu nih yang kayaknya pengen nunjukin gitu. Ya jangan diturutin gitu sebenarnya. Ya aja salah satu bentuk menyiram ini kesini bentuk yang tidak sopan terhadap kami bertiga seperti itu. Karena matanya ya Yayan ya sudah dibutakan dengan Iya, yang tadi aku itu apa harta sandang pangan papan. Jadi kita udah bingung antara ini masih dia atau sudah orang lain. Dia si boynya sendiri tuh aslinya masih ada nggak sih di dalam badannya ini tuh udah nggak ketahuan. Iya. Masih ada. Itu hanya memanggil teman. Teman-teman. Saya sih, aduh saya. Setelah dipanggil biasanya apa? Ngapain, Mas Boy? Biasanya Diapain, Boy? kalau di rumah saya Diapain? ngobrol sama dia. Sama seperti teman. Aduh. Roy, ini kalau kayak gini emang dia sehat secara mental atau Enggak. Dia ada gangguan psikologi, gangguan Tadi aku psikisnya. bilang. Entah itu masa Kehidupan. kecilnya seperti apa, kemudian gedenya seperti apa, sangat mengerikan sekali. Boleh Maskernya. gantian makannya? I cannot eat saya nggak makan ini. Roy juga. vegetarian. Ya, Kalau ada buat gantian saya makan lagi. Kenapa harus ada buat gantian? Iya, Enggak apa-apa. Cuma Itu buat tantangan aja. tantangan, Iya. kepuasan satu ya tuh. Yeah, your shoes. Oh, sepatunya Oh my yang god. Aduh, I have to wash my shoes, I think. Mas Boy, mohon maaf sekali, Mas Boy. Kan umurnya masih muda ya, Mas Boy.
Jangan dibawa ke emosi, Mas Boy. Jangan ada... bentar. Baik. Saya kok ngerasa ada makhluk halus ya di penonton. Mas Boy, mohon maaf sekali, Mas Boy. Kan umurnya masih muda ya, Mas Boy. Jangan dibawa ke emosi, Mas Boy. Jangan ada... bentar. Baik. Saya kok ngerasa ada makhluk halus ya di penonton. Bukan temennya, Roy, tapi... Teman-temannya di sini semua nih ngumpul. Kamu udah berapa lama sih mandi belatung? Udah lama, Roy. Udah lama ya? Yang itu di take out. Turun. Yang mana, Roy? Ya, kamu turun. Kamu nggak aman. Gak aman. Nggak aman. Sebelah sana. Nah. Saya minta bantuan penonton. Apakah ada yang berani untuk megang cacing itu? Semua? Berani makan? Ada yang berani? Sini. Silakan. Ini belatung loh, bukan Silakan. cacing, Roy. Iya, oh. Nggak apa-apa. Iya. It's a Oke. Ini nggak akan, maksudnya cobain. pernah makan belatung? Belum pernah. Tuh, ini manfaat makan belatung katanya jadi super mahadewa ya kekuatannya ya. Iya. Oke, kita buktikan ini. Bisa lihat temennya katanya, kalau makan bisa lihat temennya dia. Gitu. Nah, kalau saya sih udah lihat, tapi saya ingin teman-teman saya lihat Yeyen, Bayu untuk kelihatanin seperti apa. Apakah ini hanya bualan belaka atau memang benar-benar. Beneran. Silakan kamu makan. Tapi dia juga makan Boy juga Tadi dia makan. bilangnya gitu, kalau Tadi ada dia yang mau bilangnya gantian gitu dia ya. makan. Iya. Janji ya? Iya. Agak banyak ya. Aduh. Aduh. Jangan sampai malah kebawa sama emosinya. Mas, boleh duduk, Mas. Boleh duduk. Boleh bersihin dulu badannya. Minta minum, minta minum, minta minum. Oke, Mas, jangan sakit hati ya kalau kita akhirnya bikin Anda justru makan belatung. Nggak apa-apa, nggak masalah. Baik-baik aja. Oke. Oke, satu lagi tantangan Bayu. Jadi Mas yang tadi makan cacing belatung ini, sekarang bisa lihat nggak? Bisa lihat hantunya nggak? Teman-teman dia yang nggak kelihatan di sini nih. Bisa ngelihat? Sepintas. Maksudnya bayangan aja gitu.
Ini sih saya mohon maaf sekali lagi ya, terakhir. Kamu mengalami gangguan kejiwaan ya. Bukan orang gila, bukan. Jiwa kita Terluka. jasmani itu ya Bisa jadi terluka bisa jadi jiwanya. terluka pada kala itu. Jadi saya rasa trauma ini membesar ketika kamu dewasa, lalu kamu mainnya ekstrim. Jadinya begini. Saya cuma memang niat dari hati seperti ini. Niat dari hati supaya kayak begini. Iya. Keuntungan yang udah dapat gimana? Saya cuma merasa puas aja. Jadi Dia sekarang lebih ke tujuannya adalah kepuasan. supaya orang mengakui Iya, biar bahwa saya Anda hebat. memang hebat. Iya. Kepuasan, larinya Puas. dia kepuasan. Puas. Puas gitu. Jadi kekuasaan lah, tahta. Aduh. Oke, Boy. Kami semua cuma bisa berharap mudah-mudahan nanti satu saat Anda bisa terbuka mata batin, mata hatinya supaya bisa menjadi lebih baik. Tanpa harus memakan korban lagi pasti. Itu dia yang Tanpa pasti. harus makan korban. Jangan sampai ada korban lagi. Ya, terima kasih Anda sudah datang ke Menembus Mata Batin. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Mengikuti kepuasan memang tidak ada habisnya. Keinginan semu membuat seseorang menjadi tak bermartabat. Berhentilah sebelum Anda menyesalinya. Atau Anda akan menjadi budak nafsu hingga akhir hayat. Setelah ini Roy Kiyoshi akan menuju ke rumah partisipan kita, yaitu Boy, untuk menetralisir benda-benda yang berada di sana. Ini jadi rumahnya ya? Iya. Oh, oke, nomor 76. Saya mencium bau aroma amis ya. Biasa makan makanan sini ya? Iya. Coba. Saya tertarik di sini, auranya. Saya tertarik daerah sini. Boleh dibuka? Ini apa ya? Itu nggak ada apa-apa. Ini saya cium bau amis dari sini nih. Tolong letakkan, Roy. Ini boleh saya sita? Itu bukan apa-apa. Tolong kamu taruh. Oke. Daging jeroan. Saya kok masih penasaran ya sama sosok ini ya. Botol ini ya. Ini kalau saya bilang ini adalah satu jeroan sapi yang digunakan untuk tumbal, untuk pesugihan dan untuk persembahan sebenarnya. Ini saya rasain sih seperti itu. Hawanya sangat bau amis dan negatif sekali. Jadi saya melihat jeroan ini nggak boleh diambil. Iya, nggak boleh. Oh yaudah. Itu saya cukup taruh. saya yang pegang. Jadi saya ngerasain dari toples itu sebenarnya ada makhluk halusnya dan lebih tepatnya itu sebagai tempat jeroan yang akan disajenkan pada makhluk halus. Itu yang saya rasakan. Apakah itu benar? Tidak, itu bukan maksud apa-apa. Saya ingin tertarik. Kamarnya Mas Boy di mana? Ada di atas. Oh, boleh saya lihat? Boleh. Baik. Di sini saya ngelihat penampakan kuntilanak ya. Wow. Saya ngelihat banyak sekali kuntilanak di sini ya. Di situ saya lihat banyak penampakan kuntilanak yang sangat menyeramkan dan ada orang gantung diri. Jadi ini kamar kamu. Ini kamar saya. Saya ngerasain energi hawa yang panas loh.
Ada apa, Roy? Ya, saya lagi mencoba berkomunikasi dulu dengan tempat ini. Apakah ini memang ada sesuatu dan saya tertarik dengan lemari ini. Kenapa dengan lemari itu? Itu hanya baju-baju yang nggak pernah dipakai lagi. Saya boleh bongkar kah? Silakan. Nggak ada apa-apa di sana. Ini apa? Oh, kayak gini. Benda ini ngeluarin hawa panas nih di sini dan hawa emosi. Itu hanya bungkusan. Ini saya curiga ini benda yang kamu pakai untuk santet. Kamu tahu dari mana? Ini saya cium baunya nggak enak sekali dan ini bendanya harus disita. Dan saya ngerasa ini bendanya sangat mengganggu. Aduh. Kalau kamu kayak gini terus nggak akan bisa bagus. Akan banyak tumbal yang terjadi loh di sini. Kamu tahu dari mana, Roy? Silet-silet kemudian rambut. Aduh, benar-benar saya terbagi lagi dengan kamar di sebelah sana. Itu kamar siapa? Itu kamar almarhum ibu saya. Kamar almarhum ibu kamu. Iya. Ini akan saya sita. Saya sita di sini. Dan Buat apa kamu, Roy? Saya akan titipkan ke kru dulu, tim saya dulu. Akan sita. Ini kamar siapa? Iya, ini kamar almarhum ibu saya. Iya, ini kamarnya memang terbengkalai ya. Dan saya ngerasain di sini auranya negatif juga. Saya melihat energi dan auranya sangat panas sekali dan sumpah kalau bisa barang-barang ini yang sudah tidak terpakai bisa dibungkus lalu didonasikan pada orang yang membutuhkan karena almarhum ibu kamu pasti akan tenang jika baju-bajunya atau barang-barangnya bisa disumbangkan kepada orang lain seperti itu. Tapi saya hobi menyimpan kayak gini. Hobi nyimpan Iya. kayak gitu ya. Saya ingin menggambar sosok ibu. Ada spidol hitam kah? Sebenarnya saya tidak terganggu dengan ruangan ini, namun apabila rumah ini bisa didonasikan barang-barang yang nggak kepake, pasti jauh lebih bagus. Ibu kamu ini rambutnya agak kriwel sedikit ya, agak keriting-keriting seperti ini kan? Iya betul. Sudah tua dan pakai daster kuning. Saya lihat ada sesuatu yang menarik lagi. Ada sesuatu yang lain lagi yang menarik saya di sana. Tapi sebelum itu saya ngerasain sebenarnya ternyata selain adik kamu, ibu dan istri kamu akan jadi tumbal. Itu sebenarnya ibu kamu meninggal gara-gara tumbal. Ya karena saya merasakan dan saya punya vision. Jadi sebenarnya selain adik kamu ya, itu ibu kamu sebenarnya tumbal. Saya mau menuju ke lokasi di sana. Ada sesuatu yang menarik saya untuk ke sana. Baik. Saya tertarik, ini saya titipkan dulu pada tim saya. Iya. Saya tertarik sekali dengan lemari ini. Ada apa dengan lemari ini? Entah kenapa ya, saya ngelihat ada satu pakaian yang hijau, berwarna hijau dan saya ngerasain auranya bau amis juga. Sama seperti bau amis yang ada di bawah. Saya dari tadi udah mengizinin masuk loh. Udah keliling ngelihat itu. Ngelihat kamar saya. Dan ngelihat kamar almarhum ibu saya. Dan ini apa? Mau ngelihat apa? Saya ingin melihat baju yang di dalam. Nggak bisa. Nggak ada apa-apa.
Kenapa ya hati saya ingin ngebuka terus bajunya? Iya, kalau mau lihat aja. Ini baju siapa ya? Itu baju almarhum istri saya. Ini baju almarhum istri kamu. Iya. Saya kok ngerasa ini ada kaitannya ya sama ilmu pengasihan kamu. Saya ngerasa baunya amis. Dan ada kaitannya sama jeroannya yang tadi ada di bawah di sini. Saya ngerasa Ini baju istri saya, saya Roy. minta gunting. Adakah gunting? Mau kita bawa ke bawah aja? Iya, kita bawa ke bawah aja. Mau bawa kemana, Roy? Iya, saya mau menetralisir ini. Justru Buat apa? demi kebaikan masnya sendiri sih. Tapi kalau memang opsi hidup kamu memang tidak mau, ya saya tidak akan memaksa. Ini baju istri saya. Saya ngerasa ada kaitannya dengan jeroan. Istri saya cuma satu, Roy. Saya nggak ada istri lain. Jadi ini beneran istri saya. Ya. Harusnya kan kamu kalau nggak ada apa-apa nggak usah nolak dong. Terus kamu mau apain baju ini? Mau saya gunting-gunting lalu saya bakar. Oke, silakan. Nah, saya ingin menjelaskan juga nih pada pemirsa di rumah. Ternyata baju ini ada kaitannya dengan apa yang kamu lakukan di ritual santet. Jadi saya merasakan ini harus dibakar. Dan saya ada kaitannya juga dengan jeroan yang tadi. Jadi saya mohon supaya ini Mau diapain? mau di yang hijau. Yang hijau ini mau saya ambil dan saya bakar di sini. Ini baju istri saya. Saya boleh minta kertas dan bapak? Nih, kalau kamu nggak mau saya bantu, isinya seperti ini. Saya melihat sosok ular wanita sebenarnya. Kalau kamu tidak mau dibuang, kamu akan diikutin sosok ular terus. Hati-hati. Harus dibuang. Tidak. Saya boleh lihat bajunya. Oke, saya pengen lihat. Ya, jadi sebenarnya baju ini ada kaitannya dengan jeroan yang saya ambil tadi. Jadi ini jeroan adalah untuk sesajen buat makhluk ini. Ini emang benar baju istri kamu, tapi ini istri gaib kamu. Dan yang saya rasa kamu tuh benar-benar kayak orang kehilangan arah gitu loh. Dan saya rasa saya harus minta gunting di sini, gunting. Istri saya cuma satu, Pak. Ini istri gaib. Itu juga udah almarhum. Saya minta bensin juga sama minyak. Bensin dan Mau diapain, Roy? yang mau saya buang. Roy mau bawa kemana, Roy? Mau bawa Roy. saya mau gunting dan bakar. Roy, jangan dibakar, Roy. Itu baju istri saya, Roy. Bukan, enggak. Ini istri gaib kamu. Bukan. Itu baju istri saya, Roy. Enggak. Enggak. Roy, jangan, Roy. Enggak. Roy. Roy. Ini baju istri saya, Roy. Enggak, ini istri gaib kamu. Kamu harus rela.
Ini toplesnya mau saya bakar juga. Jangan, Roy. Ini baju istri saya, Roy. Ini baju istri saya. Ah. Ini baju istri saya. Enggak, bukan. Itu baju istri gaib kamu. Harus dibuang. Saya kirim energi positif buat kamu. Semoga dengan dibakarnya barang-barang ini kehidupan kamu jauh lebih baik dan saya minta kamu mendekatkan diri lagi kepada yang di atas sebenarnya. Itu sih. Ini saya bakar dan tidak ada lagi penderitaan. Ini apa sih maksudnya, Roy? Gini, jadi kayak ini lo gue gitu. Ini lo gue bisa ini. Tapi nggak bermaksud seperti gimana. Karena jujur ya, emosi saya tuh datar, flat. Cenderung ke arah sedih atau flat, nggak ke arah marah. Tapi dia tuh lebih nunjukin ke eksistensi. Emang cuma lo doang, Roy, gitu. Yang bisa gitu kan. Ternyata di luar sana tuh banyak banget ritual-ritual yang di luar logika. Ada mandi belatung. Saya kan tahu kita taunya mandi kembang. Mandi belatung baru yang kita tahu hari ini. This is my first time. Ini pertama kali ya saya lihat langsung mandi belatung. Iya. Ada mandi 7 sumur kan ada. Mandi bunga. Mandi 7 rupa. Mandi garam. Iya, mandi garam tuh untuk Mandi itu di juga pantai. ya. Ini mandinya belatung. Serem ya? Ih, ada tanggapan, Yan? Ya kalau yang terakhir mah aku bilang ya jiwanya perlu dipertanyakan. Kayak tampaknya Yen kurang suka banget dengan partisipannya kedua. Kesel ya? Yang bikin Itu kamu tadi- emosi itu apanya? Itu Yan? tadi karena satu, aku juga kaget begitu dia, kok ngorbanin adiknya sendiri. Terus tadi ada anak kecil yang dia bilang kan Iya. korbannya dia tuh ada yang disantet anak kecil sama ibunya. Ya ampun, Iya kan? iya, makanya. Terus ada juga pokoknya nggak punya rasa kasihan gitu, cuma karena kesel. Bahkan tadi ada temennya yang tangannya sampai buntung cuma gara-gara uangnya nggak seberapa. Padahal uang nggak seberapa, tapi kata-katanya yang nyakitin, Akhirnya dia marah gitu kan. Hal-hal yang Tangannya seperti buntung itu. temennya ya? Temennya. Ini adanya palanya putus juga. Iya, nah apakah itu maksudku dia tuh tidak berpikir bahwa nyawa itu kan punya Tuhan ya. Iya. Dan biasanya nyawa itu pasti akan dibalas, darah tuh akan balas darah lagi gitu loh. Karma ya, sesuai apa yang ditanam, apa yang ditabur. Tapi kayaknya memang dia punya trauma masa lalu sampai akhirnya. Iya, ya mungkin dia- dulu dia disepelekan kecilnya, Iya, bisa iya, jadi. bisa jadi. Anak-anak kecil yang dibully Dibully kecilnya, kecilnya. disepelekan kecil. Waktu kecil mungkin dia misalnya kurus, jadi dia agak disepelekan. Iya, Akhirnya benar. begitu besar dia pengen nunjukin, Iya. ini gua. Punya Iya. Gitu, Diriin biasanya diri sih gitu. secara psikologi gitu. Iya benar, setuju dengan Yen. Oke, nah ini berikut ini Yan adalah seorang perempuan yang akan hadir di tengah-tengah kita dan dia mengaku punya banyak sekali jimat. Malam ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ica. Halo, malam Ica. Ica, terima Tadi kasih. ketemu sudah. saya loh di belakang. Aku pikir lagi flu loh. Oh bukan, Bukan ya? emang dia sengaja ditutup wajahnya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk menjaga identitasnya. Ya. Mbak Ica, apa kabar Mbak Ica hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah berkeluarga? Sudah Anak berapa? 1, Satu umur? 8 tahun. Oke, di sini informasinya Mbak Ica punya jimat. Ya. Jimat apa Mbak Ica? Ada beberapa sih ya. Ada yang bisa buat
ngerusakin orang. Merusakin orang. Maksudnya Maksudnya gimana tuh? dalam segi usaha apa aja gitu loh. Oke. Terus Oke, Ibu, mengenai jimat-jimat itu tadi dan bagaimana cara membersihkan supaya benar-benar bisa menjaga Ibu dan keluarga. Tapi sebaiknya Ibu cerita kepada sahabat saya, dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ica. Lahir pada tanggal 22 Januari 1977. Dia tinggal di rumah bernomor 52. Saya melihat ada banyak barang yang memiliki energi negatif. Banyak sekali sosok jahat yang mengelilinginya. Saya melihat pusaran energi di sini, energi buruk. Saya mencium ada aroma bunga kantil di sini. Sesajen, sajen bunga kantil. Halo. Halo Roy. Halo semua. Selamat Malam. malam. Selamat malam. Baik. Ya. Mungkin nggak ini dari jimat yang dibawa Ibu Ica ini, Roy? Sangat mungkin sekali. Dan saya aneh deh. Shh. Siapa yang bisikin saya? Saya kok dibisikin ya? Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh? Saya tidak mau membunuh orang.
Tapi ada bisikan di dalam hati saya. Dia tuh siapa ya? Dia suruh. Oh my God. Dia tuh siapa? Dia Bisa komunikasi sama dia, Roy. Dia menyuruh ibu ini untuk membunuh seseorang. Gitu, membunuh. Roy bisa ungkap siapa namanya atau apa yang dia mau, Roy? Baik. Saya Yang akan mau mencoba. dibunuh siapa sebenarnya? Iya. Darah bayi. Baik. Iya, darah bayi. Darah bayi. Ibunya lagi hamil mungkin? Kok di balik tubuhnya ibu, padahal nggak kelihatan loh, kamu pelaku mistis loh. Tapi luar biasa, di sini ada matanya. Mata? Iya. Mata ketiga, mata batin. Ada di situnya. Iya. Terus saya juga lihat lagi nih makhluk yang beda lagi. Saya akan menggambar di situ. Silakan. Bisa digeser? Aneh sekali ya. Tubuhnya penuh dengan makhluk halus yang sangat sulit dikendalikan. Ini makhluk apa lagi, Roy? Iya. Kalau ibu ini menyuruh Ibu Ica untuk membunuh orang, ada namanya, Roy. Biar kita tahu semuanya dan ibu ini mungkin tahu, kenal. Iya. Tulis Oh. namanya, Roy, bisa, Roy? Iya, sebentar. Saya lagi berkomunikasi. Ada apa dengan tubuh Ibu siapa tadi? Ica. Ibu Ica. Di rumah kamu ini sebenarnya bekas gantung diri ya? Iya benar. Hah? Kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Saya lihat di dalam penglihatan saya ada orang gantung diri di kamar mandi. Gantung diri. Sampai jadi tengkorak. Gantung diri. Itu yang kamu tempatin sekarang. Iya. Hati-hati kamu. Ini arwahnya belum pindah-pindah. Iya. Nggak bisa diusir, susah. Gak bisa diusir. Iya. Nggak mau pindah. Dan gak mau pindah. Dia gini loh. Terus dia taruh di situ. Kalau saya lihat dari kepalanya Ibu Ica, saya ngerasain ada kemampuan yang berbeda. Wow. Itu apa Ibu Ica? Ini. Bolehkah saya lihat? Boleh, Saya boleh. minta gloves. Ibu Ica, kamu hati-hati ya sama orang gantung diri Iya, itu. memang di rumah tuh. Ibu tahu? Tahu, memang ibu aku kan, aku tinggal sama ibu aku. Ibu aku bilang, Ada yang pernah gantung diri? Di sini dulu pernah gantung diri di kamar mandi. Siapa namanya? Siapa Karena orangnya? nggak kenal. Nggak kenal? Enggak. Jadi sebelum di tempat itu udah sudah kejadian. ada kejadian. Nggak pernah tahu nggak siapa pernah tahu orangnya? siapa. Nama? Itu udah lama. Udah lama, karena sebelum nempatin rumah itu memang sudah ada yang gantung diri. Sebabnya kenapa juga nggak tahu. Nggak tahu. Dan posisinya itu adanya ya di kamar mandi kita. Tapi sekarang masih suka ada muncul. Iya, kadang-kadang kalau ke kamar mandi tuh takut, serem. Kayaknya hawa kayak ada orang atau enggak desahan suara gitu. Ibu nggak tahu berarti waktu beli rumah ya, kalau rumah Ibu itu. aku yang beli, aku nggak ibu tahu. ya? Ibu nggak tahu. Jangan pakai santan. Kamu mungkin mau nyentuh Bayu? Nggak. Yang kristal apa-apa sih? Ya saya pakai. Nggak deh, nggak usah. Nggak usah. Kamu punya Ini yang terang. baby di rumah. Iya. Bahaya. Ini yang kerangnya.
Itu yang ibu Yang bilang mau terang. dihancurin tapi Iya. nggak bisa Nggak hancur-hancur. bisa. Ini dari apa sih, Roy? Kerang tuh. Kerang. Kerang. Lalu tujuan datang ke Karma, mohon maaf saya ulangi lagi, mempertegas kembali untuk menghilangkan, bukan? Iya. Tapi saya kok ada rasa perasaan ibu nggak rela ya ini digeprok Kalau yang kristal, kristal. Yang ke kristal mana coba lihat? ini yang ini kristal ini yang aku bilang Leontin tadi, Yang buat ngelindungin yang ada diri. fosilnya. Ada fosil. Nah, ya itu seperti tumbuhan. Bagus ya. Iya, makanya aku sayang. Jadi kalau yang ini yang untuk bunuh orang, sampai detik ini aku belum nyoba bunuh. Ini seperti ini juga kristal. Bunuh. Lalu kemudian itu apa? Udah nggak ada. Cuman aku bawa 3 aja. Tapi ibu cuma punya ini aja kan? Iya. Ini cara pakainya kamu yang tahu sendiri. Jadi Bu? foto Foto. ditaruh, misalnya foto contoh, kalau ini kita ritual dulu, kita hanya nyebut dan nama orang tersebut. Iya. Misalnya contoh A, tusukin ke sini, sini. Jadi 4 dimensi. Di foto itu. Iya, di foto itu. Hancur. Aduh. Hancur. Kok gitu ya? Iya, mungkin dulu. Ya. Tapi belum pernah ngebunuh. Maksudnya baru bikin bangkrut usahanya aja. Kalau misalnya emang niatnya mau ngebunuh orang ini, Bu, ya waktu tusuk-tusuk itu apa yang terjadi dengan orang itu? Tiba-tiba dia muntah darah atau enggak? Mungkin kan pernah melakukan tusuk-tusuk itu kan, Bu? Pernah. Yang terjadi sama orang itu apa? Apa yang dirasain waktu itu? Cuman buat dia supaya usahanya ambruk, ya Tiba-tiba bangkrut aja aja. gitu pelan-pelan. Ya usahanya. turun usahanya lambat habis. Diniatkan memang Iya, ini memang. untuk. Jadi bukan Mau dicoba? Enggak. Thank you. Iya. kan nggak ada foto, Nggak ada, dia harus nggak berpakaian ada. di foto. Dia foto. Jangan. Kan Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya ingin menyita barang-barang ini dengan seizin Ibu Ica. Seizinnya. Kalau ini tidak boleh, ya sudah tidak apa-apa. Sayang ya, Bu. Ini apa nih? itu yang kristal tadi yang buat kalung. Leontin. Ini saya ambil ya untuk bunuh orang ya. Yang ini kamu keep. Aku ini Justru dia nggak Justru mau ini itu. yang mau dihancurin, Dia Ra, mau katanya. hancurin karena itu Justru ini kenapa mau dihancurin, Bu? Aku nggak suka, nggak serak sama aku. Nggak seru. nggak cocok. Yang ini kan untuk membunuh orang, membahayakan. Saya akan ambil ini. Rido, ikhlas, mau Boleh berubah. nggak, Bu? Nanti deh. beli yang sama, beli yang mirip-mirip. Ini kan cuma kristal tajam doang, bukan? Apa bedanya dengan jarum? Rido, ikhlas, Iya. semua. Tapi ini saya enggak kan? Enggak. Oke, sama ini Ini boleh dihancurin. boleh Itu dihancurin. justru dia minta dihancurin kalau Minta gitu. dihancurin karena aku nggak serak. Iya. Kenapa nggak serak, Bu? Ada rasanya ya? Ada rasa nggak serak. Aku berasa banget hati dia Tiba-tiba nolak gitu. nggak legowo gitu, nggak ikhlas gitu loh. Iya, Kayak iya. mau kasih barang, aduh sayang, yuk nggak apa-apa. Itu tetap jadi milik kamu. Hanya saja cara memperlakukannya. Kalau misalnya dibawa magic akan jadi magic. Iya. Kalau misalnya dibawa itu kan kristal bagus ya, buat cuma koleksi, lihat-lihat, Ya, memang aksesoris. aksesoris. Kadang kalau bisa dipakein di kalung juga itu bagus. Ya why not? Dan ini karena alasannya untuk saya ambil ini. Tidak ada reason dan tidak ada apa namanya. Tapi Roy setiap Roy megang itu kristal, mata ibu itu arahnya ke kristal, ngikutin Iya. tangannya loh. Saya patahin minta. Jangan. Oke. Nah, sosok ini berhubungan sama benda-benda jimat yang dipegang Ibu Ica, Roy. Sosok ini berhubungan dengan benda-benda yang dipegang Ibu Ica. Namun ada satu hal yang sangat mengejutkan sekali. Tidak hanya benda ini saja semata, namun di rumahnya saya ngerasain lagi, ada lagi. Bentuknya kayak kain kafan, tetapi isinya kayak batu-batuan, Betul, Bu. bungkus putih. Ada kain. Itu aku nggak nemu ya. Aku nggak nemu di mana itu. Sama ada telur puyuh.
yang nggak bisa dipecahin juga sama. Telur puyuh yang nggak bisa dipecahin. Bersihkan rumahnya dengan... Jadi rumahnya tuh saya lihat tusuk sate loh. Kayak jut gitu. Iya, jadi langsung dari jalan langsung rumah. Beneran ini bener-bener agak angker ya. Jadi Banget. Banget. Justru nih lihat deh, gantung diri, bunuh diri. Terus udah gitu saya ngerasain Ibu Ica, kamu pernah terpengaruh nggak sama dia? Kalau di rumah sih biasanya aku lawan gitu. Lawannya gimana? Ngapain godain gitu kalau Iya, lagi harus kenceng ya? Kalau lagi suka suara kayak orang desah gitu loh. Oke. Dia Iya. desah gitu. Desah yang gitu, kayak suara gitu. Bisikin sesuatu gitu. Enggak, di kuping aja gitu. Kan Napas, anginnya napas, berasa, kayak napas. napas. Napasnya. Paling aku bilang, ngapain ganggu? Sana gitu. Itu sosok yang di rumah itu membahayakan Ibu Ica nggak, Bu? Roy? Iya, mempengaruhi pikirannya Mbak Ica. Jadi ketika udah mau lempeng, tiba-tiba kok Iya benar. Iya benar. Beneran? Kadang-kadang aku temperamennya tuh nggak bisa kontrol. Bicara sama ibu aku aja tuh bisa yang Tiba-tiba emosi bentak, gitu. bisa diem nggak? Ini nggak gitu, bisa kayak gitu. Iya. Itu bisa kayak gitu karena terpengaruh makhluk ini? iya, betul sekali. Hawanya panas soalnya. Hawanya panas. Tapi entah kenapa di dalam dirinya dia juga banyak makhluk. Kok saya juga cium bau-bau aneh gitu ya. Kamu melakukan ritual-ritual mandi apa ya ini ya? Kalau mandi biasa sih mandi kembang aja, sama mandi garam. Mandi kembang sama mandi garam, Roy. Bahkan anaknya juga ikut mandi garam. Garam. Tapi buat apa, Bu? Garam kan Ya, kalau waktu mandi kembang. oh enggak, mandi kembang ya biasa aja, biar bersih aja, biar wangi aja, nggak ada tujuan khusus, nggak ada. Oke. Gimana, Roy? Menyeramkan. Saya mencium pertama-tama yang lokasi tempat gantung diri kamu tahu kan? Ya, katanya di kamar mandi. Kamar mandi, betul sekali. Tepat. Kedua, saya merasakan di sini makhluk ini muncul, tapi dia bisa hilang. Dan ini yang saya sita, benar-benar hancurkan. Tetapi ini akan saya sita. Pokoknya ini semua akan sita barang-barang ini. Kamu kan nggak ridho tadi, jadinya saya tidak akan ngambil sesuatu yang nggak ikhlas atau apa. Nggak dia bisa ya? nggak bakalan bisa lepas dari tubuh Mbak Ica. Walaupun diambil barangnya, tapi dianya tetap ngikut ya. Tetap ngikut. Sosok-sosok yang banyak ini tuh tetap ada di badannya kamu. Itu yang saya lihat di sini sebenarnya. Gimana cara ngilangin tuh ngebersihinnya? Iya. Ya, pertama-tama cara ngilanginnya yang gini, satu persatu ya. Saya ngelihat benda-benda yang kamu udah nggak suka dilarung ke laut. Yang tadi itu kamu masih suka karena bentuknya bagus Iya, sebenarnya. karena pengen buat liontin Itu aja. jadi biar jadi leontin nggak apa-apa, tapi nggak usah Iya. doain. Kedua, saya pengen Mbak Ica kayak ngerubah posisi tempat tidurnya juga dan posisi ruangan tamu ini ya. Kenapa ya? Saya ngelihat ada makhluk halus di rumahnya. Banyak. Di ruang tamu juga ada, Mbak Ica? Banyak. Jadi tuh kalau misalnya temen coba nginep, tahu-tahu tidur kan di atas. Tahu-tahu tuh nanti udah ada di masjid, tahu-tahu tuh udah ada di depan rumah. Itu kenapa bisa gitu, Roy? Itu Iya. kan dari benda-benda ini nggak sih? Dari Gudang? benda-benda ini justru. Dan gila, ini luar biasa sekali powernya. Nggak akan tahu kalau dia tuh pelaku. Gitu. Ini Ya, semua karena- dari barang. karena- Ini kalau mau membunuh orang kan ini pakai black energy kan. Pastinya akan jadi dari benda-benda ini. Ya, dan cara ngelepasinnya semuanya kalau yang udah nggak pakai tolong dilarung. Dibuang ya. Ya, dibuang. Kemampuan Ibu Ica bisa digunakan untuk orang lain, tapi yang lebih positif. ya. Itu seperti itu. Saya tuh ngelihat deh, kalau dari saya ngerasain hawa amarahnya besar banget, Iya, emosian saya kayak emosian. emosian, kayak pengen banting barang gitu Iya, loh. kalau Kayak- udah ribut sama orang memang udah nggak ada ampun. Iya. Kayak nggak ada itu loh. Dia kayak pengen gitu. Meledak semeledak-meledaknya gitu. Meledak-meledaknya. Itu yang saya rasain sih sebenarnya. Itu efek makhluk-makhluk yang ada di rumah itu, Roy. Kenapa Betul. dia nggak bisa ngontrol emosinya? Ini tuh badannya dia tuh jadi kayak makanan gitu loh.
magnet gitu. Terus gimana caranya kalau itu udah diambil nih. udah diambil? Udah diambil nih satu-satu. Apakah langsung Masih- bersih? Apakah tetap Belum. emosian? Belum. Gimana caranya supaya tetap bisa Ini bersih? baru Sebagian. dari bukan sebagian lagi. Langkah awalnya baru doang 1% doang dari 100%. Oh, masih banyak. Gitu. Oke. Sisa-sisanya kayak ada foto Batu apa, sih, batu sih aku yang belum ketemu tuh sampai detik ini kadang-kadang suka hilang Lupa kalau taro kayak gitu? kadang suka hilang pindah tempat sendiri. Oh, bukan Kan tato lupa taro. ditaruhnya di tempat misalnya di tempat dekat kosmetik atau dia pindah ada di dapur. Batunya kayak gimana, Bu? Batu-batu kayak cincin biasa, Oh. kayak giok, Heeh. kayak gitu-gitu. Aku memang dikasih cincin memang? enggak, simpen Batu aja aja. biasa. Memang aku suka Ibu koleksi. simpen di- Aku suka koleksi batu-batu Oh, ya soalnya. koleksi batu. Tapi nggak tahu kalau itu akan jadi bahaya. Bahaya. Kan? Paling Karena yang banyak aku pergunakan adalah yang liontin ini dan yang sama Mas Roy itu. rela nggak diambil. Sebenarnya nggak rela karena aku suka kristal. Tapi kalau demi kebaikan supaya tidak melakukan lagi hal yang buruk, ya kenapa enggak? Masih belum rela. Di rumah ada apa lagi? Ada itu rumah udah berapa lama tinggal di sana, Bu? Nah dari ibu ya, kalau Tahun ibu berapa? dari tahun 65. Tahun 65. Iya. Gila, rumahnya udah lama ya. Berarti ada lukisan benda-benda tua juga di rumah? Nggak suka. Nggak ada. Karena Memang ibu nggak suka. lebih ke agama banget dia. Oke. Ibu aku agama, akunya nggak Nah, beda. tapi udah sering ada kejadian, ada makhluk apa segala macem? Nggak pindah. Masih Iya, tak- itu dia. Nggak bisa nggak ada pindah. yang nempatin rumah itu selain ibu. Udah berapa kali coba kita pindah, tapi memang tidak bisa. Itu pun mau dijual juga tidak bisa terjual. Karena memang banyak penghuni makhluk halusnya. Banyak. Untuk menahan, hey jangan main-main, ini lokasi daerah saya. Iya, jadi kalau misalnya orang nih, ini ada tulisan dijual sudah beberapa kali. Orang tuh lihat mau datang, misalnya bawa perantara, orang yang mau belinya rumahnya di mana? Yang saya lihat cuman gelap doang, kayak pohon, nggak ada, jadi seperti goa liatnya gitu loh. Nggak kelihatan rumahnya. Nggak kelihatan rumahnya, jadi Iya. dia hanya melihat seperti goa, gelap gitu loh. Iya. Nggak pernah bisa terjual sampai detik ini. Saya mau mencoba melakukan pembersihan secara simbolik saja untuk Mbak Ica. Saya minta singing bowl yang mangkuk berbunyi, dan saya usahakan Mbak Ica tolong jangan kesurupan atau apa ya, karena ini demi kebaikan kamu. Saya menyita, kemudian saya cleansing. Percuma kalau disita tapi nggak ada di cleansing. Iya, memang selalu pakai itu. Kalau bersihin pun juga pakai itu. Pakai Kamu itu kan tahu bersihin? juga kan? Bersihin ini. Itu punya di rumah? Punya. Yang, ya kristal tuh harus pakai itu. Iya. Sayang sekali ya, ini karena bentuknya tajam jadinya Nggak bisa muter ya. nggak bunyi ya. Dia energinya dia itu nggak bisa ngangkat ini. Fokus ya teman-teman. Bayu fokus Bayu sama ya. Saya netralisir semua energi black di sini. Yang jahat kembali semuanya. Itu kan bunyi. Itu bunyi. Semua yang jahat-jahat kembalilah. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kebencian tidak akan habis jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibalas dengan cinta kasih. Cinta kasih, memaafkan. Kamu boleh sambil merem ya.
Baik. Baik, apa yang kamu rasakan sekarang? Pusing. Merasakan sesuatu. Pusing. Mau muntah. Itu kenapa? Muntahin aja kalau mau Belum muntah. sih, belum mau keluar. Cuman mual aja. Itu kenapa, Roy? Efek dari negatif ke positif. Ini kan positif ya. Dan ini positif, dia sekali bunyi langsung pusing. Karena ini dia negatif. Saya positif, dia negatif, jadi bentrok. Akhirnya jadi membuat pusing dan mual. Seperti itu. Dan plus bunyi nyaringnya singing bowl ini membuat dia menuju dunia lain yang dia terombang-ambing. Sementara dia mau ngelepas, tapi dia masih ragu-ragu. Melayang sih ya. Melayang. Iya. Ngefly. Waktu ada Diputar. kekuatan positif ketemu dengan Mbak Ica ini ada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya itu gimana? Apa yang Pas terjadi? ketika saya lagi melakukan ritual seperti ini, semuanya pada pergi dan pergi semuanya. Mereka tidak berani mendekat karena bunyi ini bikin nuansa studio ini benar-benar bersih. Kamu dengar suara orang nggak sih? Iya. Dari tadi. Itu kayak orang nyanyi tapi Is, sama. ini sosok yang tadi di belakang Roy yang ada perempuan itu nggak sih? Bukan suara dia ya? Bukan. jadi kayak ada orang kalau biksu Bersenandung gitu. Iya. Baiklah. Semoga Ibu Ica mengerti apa yang saya maksud Ya. dan terus berbuat baik yang banyak. Amin. Semoga bisa berjalan normal ya, lancar. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang bertanya untuk nggak? nahan marahnya gimana? Dari Mungkin itu karakter bantu. sendiri. Oh, Kalau marah, jangan sedih ditahan Bu. semua, itu karakter manusia yang harus Sifat ya. Sifat yang memang harus dirubah. yang dirubah. Kalau kamu galak nih sifatnya, udah sifatnya galak, apalagi punya beginian, makin lebih-lebih. Iya, memang kalau udah ribut sama orang udah. Iya. Nggak bisa ditahan. Nggak bisa. Dihindari aja gitu. Kalau gitu hindari aja. Kalau Emang misalnya makanya- ada orang yang nggak nyebelin ya udah hindarin aja. Iya, Nggak usah deket-deket daripada sama ribut. dia. Makanya jarang sekali aku berteman, soalnya takutnya itu gitu loh. Kalau misalnya sampai itu bahaya kan? Oke. Ada yang terakhir lagi mau disampaikan, Rah? Nggak ada. Cukup? Iya, ada yang mau disampaikan? Pesen? Hati-hati ya Mbak. Terima kasih, Mbak. Kasihan anaknya. Iya, makanya udahan nggak mau lagi. Nggak mau Baik, lagi. Ica, terima kasih Terima sudah kasih. hadir Sama. di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan keluarganya, anaknya, dan juga ya ibunya terutama ya yang di rumah selalu dalam lindungan ya Amin, amin. dari makhluk-makhluk seperti ini. Dan mudah-mudahan itu jimat-jimatnya ibu, Sudah tidak ada. Iya. iya jangan justru malah dipanggil dan diisi lagi Iya. karena Sama nanti kalau tadi kan katanya kalau udah nggak kepake dibuang ke laut aja, dibuangnya dibuang gitu aja atau harus dibungkus? Nggak usah Iya. bungkus. Nggak usah bungkus-bungkus ya, buang Nggak usah gitu aja ya. dibungkus-bungkus. Jadi kalau tuh batu nongol, ambil, buang. Iya. iya bu, jangan emosian juga hatinya dijaga karena hati kan peta kita mau kemana Iya. nanti kan. Jadi dijaga arahnya. Makasih. Terima